Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Mahfud. Apa kabar semuanya? Semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun semuanya berada. Bisa kita lihat pada video ini ada beberapa daun tanaman yang patah ya tadi. Kemudian rambut jagungnya masih berwarna merah dan belum mengering. Masih cukup banyak daun di bagian bawah. Kira-kira perlu dilakukan perempelan daun nggak ya? Hari ini akan saya sedikit ada percobaan perempelan daun. Bagaimana caranya? Yuk simak video ini sampai habis. Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di channel Bukan Petani Milenial. Ini adalah penampakan kondisi tanaman jagung jenis NK Perkasa saya yang berumur 63 hari setelah tanam. Beberapa tanaman terlihat rambutnya sudah kering, atau istilah Jawanya kalau di sini tuh disebut sudah sirep. Karena tanaman jagung ini biasanya yang sudah sirep duluan ini muncul bunganya lebih cepat. Sehingga pada umur 63 hari, walaupun hari tanamnya sama, satu hamparan ini, kemunculan bunganya cenderung tidak sama. Mungkin ada agak berbeda beberapa hari, atau mungkin ada yang sampai 1 minggu perbedaan muncul bunganya. Ini juga alhamdulillah kondisi tanaman jagungnya cukup bagus. Semoga nanti lancar sampai panen. Beberapa dari kita mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya terkait aktivitas perempelan daun. Perempelan daun jagung, terutama daun jagung yang berada di bawah tongkol. Kapan sih bisa dilakukan perempelan? Ada yang berpendapat bahwa aktivitas perempelan ini mampu meningkatkan ukuran buah dan bobot biji. Tapi waktu kapan bisa dilakukan perempelan ini masih jadi perdebatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk melihat, dan kita akan lakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh aktivitas perempelan daun jagung. Nah, ini pada umur 63 hari setelah tanam terhadap kondisi buah jagung nantinya ya. Jadi kita amati sampai panen. Adapun hal pertama yang kita lakukan adalah memilih tanaman yang akan kita lakukan perempelan daunnya. Jadi kita akan ambil sampel tanaman yang berada di bagian dalam ya, supaya kondisinya sama, bukan berada di pinggir. Karena biasanya tanaman yang berada di pinggir itu kondisi pertumbuhannya lebih bagus. Karena apa? Cahaya matahari, kemudian ruang tumbuhnya itu lebih baik. Kenapa? Biasanya yang tanaman di pinggir itu cenderung lebih bagus pertumbuhannya dibandingkan yang tanaman yang berada di dalam kelompok barisan. Nah, untuk percobaan kali ini kita cukup ambil 10 tanaman aja yang akan kita lakukan perempelan, dan benar-benar akan kita amati kondisi perkembangan buahnya. Jangan lupa tanaman yang kita gunakan kondisinya harus sama dari segi ukuran batangnya, kemudian jumlah buah pertanamannya. Memang aktivitas perempelan ini sebenarnya kondisional, artinya misalkan ada terjadi kasus busuk pelepah karena jarak tanam yang terlalu rapat, atau lingkungan karena musim hujan seperti ini sehingga lebih lembab. Nah, aktivitas perempelan ini akan berfungsi atau bermanfaat mengurangi kelembaban sekitar tanaman sehingga pertumbuhan patogen terutama jamur ini akan dapat ditekan karena aktivitas perempelan ini. Namun kita jangan lupa juga bahwa daun ini kan kita ibaratkan sebagai dapurnya tanaman. Artinya proses memasak bahan makanan, yaitu cahaya matahari, air, unsur hara yang kemudian akan disimpan dalam bentuk biji yang berada di buahnya.
Sehingga jika kita tidak lakukan secara bijak, akan berdampak juga pada kondisi buahnya pada saat panen. Idealnya berdasarkan literatur yang saya baca, perempelan daun yang dilakukan kurang dari umur 75 hari setelah tanam ini dapat berpotensi menurunkan bobot biji. Ya, tapi kita coba lihat saja nanti. Demikian video singkat terkait proses perempelan daun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.